Tuhan berjanji akan memberkati. Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Tuhan berjanji akan memberkati. Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Dalam naungannya segala sukacita selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Saya percaya kita semua dalam kondisi diberkati Tuhan luar biasa. Biarlah dalam ibadah virtual kali ini kita boleh membahas satu tema yang sama pada bulan April, yaitu dipanggil untuk berkorban. Sama saat Tuhan mengorbankan nyawanya di kayu salib, menebus dosa kita, kita pun pasti dipanggil untuk berkorban. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa, kita teduh sejenak, kita siapkan hati kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan kali ini. Biarlah Tuhan yang berkati kami, berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, pakai lidah, mulut, bibir, hati hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu Tuhan, firman yang sudah hamba-Mu persiapkan. Jadikan firman ini hidup, merubahkan setiap kami, juga merubahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati setiap umat-Mu, murid-Mu, dengan hati yang seperti tanah yang subur, siap menerima firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan itu jatuh dalam hati kami, dan berbuah berkali-kali lipat dalam setiap perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya berikan satu share tema firman Tuhan mengenai bahwa persembahan yang hidup, sebuah
hal yang menarik mengenai korban adalah kita selalu membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kalau seorang menyatakan cintanya, menyatakan kasihnya, tanpa melakukan satu perbuatan yang mengorbankan apa yang dia milikinya, maka cinta itu hanyalah sebuah kata-kata. Sama seperti saat seorang mencintai pasangannya, dia pasti akan mengorbankan sesuatu dari hidupnya dan diberikan kepada pasangan itu. Kita pun pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita saat kita dulu mendekati pasangan kita sebelum kita menikah. Kita seringkali mengantarkan meskipun dalam kesibukan kita sering memberikan beberapa hal meskipun kita pun sedang saat membutuhkan. Dan itu merupakan pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Dan pengorbanan itu diberikan dalam satu wujud yang nyata, baik itu dalam benda, dalam waktu, maupun hal-hal yang lain. Di sini saya ingin menyatakan bahwa persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Saya ambil tema firman Tuhan melalui kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Judul perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semuanya yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Menarik sekali saat kita membaca firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus pada waktu itu ada menghadap peti persembahan, dia mengamati bagaimana perilaku manusia dalam memberikan korban, yaitu persembahan berupa uang. Di sini ada 2 golongan. Golongan pertama adalah orang yang memiliki harta banyak dan dia memberikan persembahan yang besar jumlahnya. Kemudian datanglah seorang yang sederhana, dikatakan dalam Alkitab janda yang miskin. Dan kemudian janda yang miskin itu memberikan 2 peser, 1 duit, dan diberikan kepada peti persembahan. Hal yang menarik adalah justru persembahan dari janda miskin inilah yang menarik perhatian Yesus. Hal yang pertama yang ingin saya bawakan adalah mengenai kekayaan dan kemiskinan Bapak Ibu Saudara. Saat saya membaca firman Tuhan ini, ternyata Yesus juga menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Justru dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, Yesus mengatakan orang kaya memberikan dari yang lebih daripada apa yang mereka miliki. Sedangkan janda miskin ini memberikan dari apa yang semuanya dia miliki. Yesus menyadari ada 2 golongan orang dalam kehidupan di dalam kisah tadi. Yang pertama adalah orang kaya dan yang kedua adalah orang miskin. Di sini saya mendapati bahwa Yesus pun menyadari bahwa di dalam dunia ini ada yang namanya kekayaan dan kemiskinan. Tapi itu bukanlah hal yang ingin Tuhan rubahkan dalam kehidupan kita. Tuhan datang ke muka bumi ini, dia mengorbankan dirinya di kayu salib, bukan supaya yang miskin menjadi kaya, bukan supaya orang yang tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki banyak harta, tetapi Yesus datang di muka bumi ini untuk memberikan hidupnya supaya yang salah, supaya yang berdosa, supaya yang dikutuk untuk menjadi bagian dari maut dilepaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut itu sehingga memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau kita melihat Tuhan Yesus menyadari ada kekayaan dan kemiskinan dan itu adalah masalah utama, maka yang diperbuat Yesus adalah dia akan merubah semua orang miskin menjadi kaya. Tetapi nyatanya di sini justru Yesus waktu melihat janda ini memberikan satu korban yang hidup, Yesus tidak serta-merta merubah kehidupan janda ini menjadi seorang yang diberkati luar biasa. Bahkan Yesus menyanjung bahwa apa yang diberikan janda miskin ini jauh lebih banyak daripada apa yang orang kaya tadi persembahkan.
Di sini saya mendapati bahwa seringkali kita salah fokus dalam mengikut Yesus. Kita pikir dengan mengikut Yesus, kita memberikan persembahan, kita memberikan korban dengan setia, pasti Yesus akan angkat kehidupan perekonomian kita. Salah Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengharapkan Yesus sebagai pengangkat kehidupan ekonomi kita, itu salah. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara itu sadar bahwa dalam kehidupan kita mengikut Yesus, ada berkat jasmani yang Tuhan berikan untuk kita kelola dengan benar, untuk kita pergunakan dengan benar. Itu adalah mindset yang benar, adalah pemikiran yang benar. Jangan sampai kita mengikut Yesus supaya kita mendapatkan kekayaan, kemudahan, bahkan kenaikan jabatan atau promosi atau hal-hal yang lahiriah saja. Tuhan bisa memberikan semuanya itu dengan sangat mudah karena Dia yang menciptakan dunia dan seisinya ini. Tetapi justru Yesus datang ke muka bumi ini bukan untuk memenuhi kehidupan jasmaniah kita. Dia datang untuk menebus dosa kita, sehingga setiap kita yang berdosa tidak lagi dihukum dalam hukum dosa, melainkan kita mendapatkan satu kehidupan di dalam kekekalan dalam nama Yesus, yaitu darah Yesus yang menyucikan kita. Selama kita mengikut Yesus, apa yang menjadi fokus kita, itulah yang menarik dalam perjalanan iman kita. Kalau di sini kita melihat ada satu orang kaya yang satu kali datang kepada Yesus dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Markus pasal 10 ayat 17 sampai ke-23. Ini ada seorang kaya dan dia datang kepada Yesus berlari-lari dan berkata demikian, "Guru yang baik, apakah yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya dan berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-25 dituliskan demikian, inilah kata-kata Yesus, "Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Hal ini Bapak Ibu Saudara, yang namanya lubang jarum itu bukanlah lubang yang kecil seperti waktu kita punya jarum kemudian kita memasukkan benang, bukan. Tapi itu saat perbatasan masuk ke kota ditutup, ada sebuah lubang yang seorang harus masuk, itu harus menunduk, seekor unta pun bisa masuk, dan seekor unta itu masuk dengan perlahan-lahan, dipimpin dengan pelan-pelan untuk masuk ke lubang jarum tersebut. Lubang jarum itu sebuah kata kiasan, bukan kata-kata sesungguhnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana seorang yang kaya mencintai kehidupan jasmaninya lebih daripada kehidupan surgawi. Karena kata Yesus, "Jual segala hartamu, ikut aku, dan biarlah kamu mengenal aku." Di sini bukan berarti setiap kita yang memiliki harta kemudian harus menjual harta kita semua kemudian mengikut Yesus, tidak. Tetapi orang yang mencintai harta duniawi seringkali akan memikirkan bahwa harta duniawi itu jauh lebih berharga daripada harta surgawi. Dan inilah yang Yesus lakukan atau Yesus katakan sebelum dia melihat janda yang miskin tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah Allah itu memandang hati kita. Puji Tuhan, waktu Yesus melihat bahwa banyak orang yang memberikan persembahan ke peti itu dalam jumlah besar, dan kemudian saat ada seorang janda miskin yang memberikan persembahan yang kecil jumlahnya dibandingkan dengan orang kaya itu, yang Yesus lihat bukannya jumlah, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang menyenangkan bagi kita. Yesus tidak memandang muka. Karena dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7b dikatakan juga
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini adalah satu perkataan yang dituliskan oleh Samuel saat dia akan mengurapi Daud, di mana semua orang itu memandang Saul dengan kegagahannya, kehebatannya, tapi dia melihat Daud, seorang yang muda, seorang yang masih belum berpengalaman. Dan di situ justru Samuel mengatakan, manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam konteks ini saya melihat bahwa seringkali kita sebagai manusia seringkali terperangah dengan atau terkesima. Kita menyanjung orang-orang yang memberikan uang di gereja atau persembahan yang besar-besar. Tapi jarang sekali kita melihat ada orang-orang yang dalam kehidupan sederhananya untuk memberikan persembahan berarti dia harus menahan lapar 1 hari. Dia harus mengurangi kebutuhan-kebutuhan pokok yang akan dia beli. Kita jarang sekali melihat seperti itu. Saat saya membaca firman Tuhan ini, betapa melegakannya. Tuhan melihat hati orang saat memberikan persembahan. Tuhan tidak hanya melihat jumlahnya. Orang sering berdebat bagaimana memberikan jumlah, bagaimana kita menghitung apa yang harus kita persembahkan. Ayat ini mendasari satu hal yang baru dalam kehidupan kita. Jangan hanya memandang jumlah dalam kita memberikan persembahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pakailah hati kita di dalam kasih. Karena Tuhan tidak pernah memandang, tidak pernah menghakimi orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan pun gak menegur kok di sini dan berkata, persembahan orang-orang kaya yang banyak itu semuanya sia-sia, tidak aku terima. Tuhan tidak menegur itu. Tuhan hanya menyanjung janda miskin yang memberikan jumlah persembahan yang kecil dibandingkan orang kaya, tetapi dia mempersembahkannya itu sebagai persembahan yang benar, persembahan yang hidup, karena itu adalah nafkah hidup dari janda itu, kehidupan janda itu sendiri. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan melihat hati yang berserah kepada rencananya. Dan dikatakan, tapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Orang yang sederhana, kalau dalam bahasa aslinya janda ini hanya memiliki harta ya cuma 2 peser duit itu. Dan dikatakan dia memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya. Markus 12:44 yang terakhir, yang B. Janda ini memberikan dari kekurangannya, dari semua yang ada padanya. Berarti uang yang diberikan ke peti persembahan itu adalah semua yang dia miliki. Dan di sini Tuhan melihat bagaimana seorang janda ini memberikan dengan seluruh hidupnya, diserahkan kepada Tuhan, dia berserah penuh. Intinya begini, istilahnya hari ini saya punya uang 10.000 hanya untuk beli makan, sayur, nasi, telur, teh tawar, dan kerupuk lah istilahnya. Habis untuk hari ini. Dan pada waktu itu, saya yang hanya punya uang 10.000 itu saya masukin, Tuhan ini saya persembahkan kepadamu. Dan pada waktu itu saya udah gak punya apa-apa lagi. Nah ini yang dialami oleh janda itu. Saat dia memberikan uang yang dia miliki sepenuhnya, dia gak makan hari itu. Dia nggak punya apa-apa lagi. Ini adalah tanda yang melihat, Tuhan melihat hati seorang janda yang berserah kepada Tuhan dengan penuh. Disinilah kenapa Tuhan menyanjung sekali apa yang dilakukan janda ini. Dan dia tidak ada keluhan waktu dia memberikan, karena Tuhan mengamat-ngamati bagaimana banyak orang memberikan. Dan janda ini tidak ada keluhan satupun, Tuhan ini uangku terakhir ya. Tolong Tuhan beri aku makan hari ini. Enggak, janda itu hanya memberikan begitu saja. Dan kisah ini selesai. Tapi waktu kisah ini selesai, janda itu memberikan uangnya. Yesus kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, lihat banyak orang memberi dari kelebihannya. Tapi janda ini memberikan dari kekurangannya seluruh nafkah hidupnya." Di sini betapa Allah itu melihat hati yang berserah kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari janda miskin ini, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga adalah mari kita belajar dari janda miskin ini. Janda miskin ini dikatakan
Dia memberikan dari kekurangannya, dari semua yang ada padanya. Sedangkan mereka atau orang-orang kaya yang memberikan jumlah besar tadi memberikan dari kelebihannya. Tuhan ingin berkata demikian, kelimpahan kita itu bukan dari harta duniawi kita. Kelimpahan kita adalah dari harta surgawi kita. Harta surgawi kita itu bukanlah kekayaan kita, bukanlah apa yang kita miliki. Harta surgawi kita itu adalah rasa berserah kita kepada Tuhan. Satu kali Salomo menuliskan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-11, dikatakan demikian. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ini adalah tulisan Salomo. Dia berbicara begini, kota yang kuat bagi orang kaya itu harta. Bagaimana sebuah kota itu dilindungi, bagaimana seorang kaya itu mempunyai perlindungan, adalah ya hartanya itu, hartanya yang diandalkannya. Seperti tembok yang tinggi, kalau ada rumah, keamanannya itu zaman dulu dibangun dari tembok yang tinggi. Kalau sekarang pagar yang kokoh, supaya nggak gampang diterobos, ada satpam banyak. Nah, disitulah kekuatan orang kaya menurut Salomo. Tapi Salomo menuliskan pada akhirnya demikian, menurut anggapannya, menurut manusia. Menurut kita mungkin kekayaan kita, apa yang kita miliki itu adalah kekayaan kita. Salah Bapak Ibu Saudara. Karena Salomo pun menuliskan itu sebagai teguran kepada kita. Jangan pikir bahwa harta itu adalah tempat perlindungan kita. Harta itu adalah tempat di mana kita menaruh rasa aman kita. Harta itu tempat di mana kita bisa merasakan, untung saya punya uang saat ini. Untung saya memiliki segala sesuatu. Untung saya punya ini, punya itu. Yesus adalah harta kekayaan yang tidak akan pernah binasa bagi kita. Tidak akan pernah habis bagi kita. Dialah kota perlindungan kita. Dialah benteng kita. Dialah satu-satunya harapan yang kekal bagi kita. Itulah Yesus. Yesus ada di dalam kehidupan kita supaya kita ini makin berserah kepadanya. Bukan supaya kita ini makin mendapatkan kekayaan, makin mendapatkan promosi jabatan, kita makin mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Itu hal yang salah dalam kehidupan rohani kita. Dan Yesus mengatakan demikian. Matius pasal 10 ayat yang ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dari janda miskin ini kita belajar berserah Bapak Ibu Saudara. Tadi janda miskin ini memberikan persembahan 2 peser, 1 duit. Sama saat burung pipit dijual 2 ekor itu 1 duit. Satu ekor burung pipit itu 1 peser. Jumlah yang kecil. Kalau kita sekarang ada di negara Indonesia, kira-kira ya kalau ada burung gereja yang berkeliaran dan itu harganya adalah seperti itu. Persembahan yang dipersembahkan janda miskin ini cuma berupa burung yang ada di sekitar kita dan itu harganya tidaklah besar. Jumlahnya tidak besar. Tapi lihat perkataan Yesus, bukanlah burung pipit yang murah tadi, tidak seekor pun akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ini sebuah kalimat pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya begini, jangan khawatir dalam hidup kita mengenai apa yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan itu mengekang semuanya, mengendalikan semuanya di dalam tangannya. Bahkan hal-hal yang kecil pun Tuhan kendalikan. Tidak ada burung itu jatuh tiba-tiba tanpa Tuhan menghendakinya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada situasi yang berubah dan itu merubahkan setiap apa yang sudah kita pikirkan, sudah kita rencanakan, mari belajar berserah. Karena tidak ada satu hal pun terjadi di luar kehendak Tuhan. Termasuk situasi sekarang, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Seringkali kita berpikir,
Menjadi murid Yesus itu berada dalam kapal yang baik, ombak tidak akan menerjang, semuanya akan baik-baik saja. Saat murid-murid itu dididik oleh Tuhan Yesus pada waktu mereka masuk ke dalam satu danau, mereka berada di dalam satu kapal yang sama. Waktu kapal itu diterjang oleh badai, oleh angin ribut, kemudian muridnya itu pada ketakutan dan melihat Yesus masih tenang-tenang saja, bahkan dikatakan terlelap, dan mereka menggoncang-goncangkan Yesus. Yesus bangun, kita mau tenggelam, kita mau mati. Dan saat Yesus bangun, dia masih santai. Dan dia bilang kepada keadaan, tenang, diam. Itu bukan hal yang harus kita katakan pada saat ini. Kita harus belajar pada saat ini menjadi murid-murid Yesus yang mengerti siapa yang mengendalikan keadaan dan siapa yang akan menenangkan badai tepat pada waktunya. Kita sering ketakutan menghadapi badai. Kita sering mengolok-olok, bahkan kita sering menggoncang-goncangkan Yesus. Yesus cepat, tolong Yesus. Dan jangan mendahului Tuhan saat Tuhan belum ingin badai ini berlalu. Karena pada saat badai berlalu, murid-muridnya mengenal siapa Tuhannya. Murid-muridnya mengetahui siapa yang mengendalikan kehidupan mereka. Dan sejak saat itu, kemanapun mereka pergi, mereka tahu siapa yang melindungi, siapa yang menjaga. Dalam kehidupan kita, sama Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara pergumulkan, pernah dipergumulkan juga oleh janda miskin ini. Janda miskin ini, dalam keterbatasannya, dalam kehidupannya, dia memberikan satu persembahan yang benar kepada Allah. Dan saya ingin mengajak ke bagian yang terakhir, yaitu bagian keempat, bagaimana prinsip berkorban. Prinsip berkorban ini pada perjanjian baru, itu saya suka sekali mengutip apa yang dituliskan oleh Paulus mengenai bagaimana kita memberikan korban persembahan dalam bentuk keuangan sebagai pelayanan kasih. Korban yang benar itu adalah korban yang ada pelayanan kasihnya. Dan pada waktu itu dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang 1, 2, dan 3 dikatakan demikian. Ini adalah tulisan Paulus kepada murid-muridnya di Korintus, dikatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di sini Paulus menuliskan bagaimana orang-orang Makedonia itu sedang dalam masa kesesakan, di mana mereka hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan, tapi mereka masih memiliki beberapa apa yang mereka miliki. Dan dari apa yang mereka miliki itu, mereka mendukung atau mensupport, memberikan pelayanan kasih, persembahan kepada pelayanan Paulus, dan dituliskan kepada jemaat di Korintus untuk menjadi contoh bahwa di dalam kesederhanaan, di dalam tekanan, bagaimana memberikan sebuah korban yang benar di hadapan Tuhan. Beri dari apa yang kita mampu beri. Beri dengan kemurahan hati. Beri bukan berarti untuk menginginkan sesuatu. Beberapa orang memberikan persembahan hanya ingin membuka tingkap-tingkap langit. Beberapa orang memberikan persembahan berharap semua yang dikerjakan itu berhasil berkali-kali lipat. Kalau orangnya males ya nggak akan berhasil. Kalau orangnya nggak jujur ya nggak akan berhasil. Kalau orangnya itu adalah orang yang culas juga tidak akan berhasil. Seringkali kita melihat satu penggal di dalam kehidupan seseorang. Bahkan Amsal itu juga menuliskan, jangan iri dengan orang-orang fasik meskipun mereka tambun, tapi pada kesudahannya jalan mereka itu licin menuju maut. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, dalam keterbatasan kita, dalam kondisi kita, bagaimana kita bisa support orang-orang yang memberitakan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara boleh cari hamba-hamba Tuhan yang mereka sedang dalam kekurangan di sekitar Bapak Ibu Saudara. Bantu mereka, jagai mereka, kehidupan mereka itu membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu Saudara. Dan justru Paulus di sini mengatakan yang namanya pelayanan kasih ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 13, 14 dan 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Di sini dituliskan bagaimana pelayanan kasih itu Bapak Ibu Saudara adalah peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Saya seringkali ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk peduli dalam masa-masa seperti ini. Jangan bingung untuk menyalurkan kalau Bapak Ibu Saudara itu ingin membantu orang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu cari banyak cara. Pak, saya pengen bantu orang saat ini, gimana caranya ya? Coba Bapak Ibu Saudara buka pintu rumahnya, lihat saat Bapak Ibu Saudara itu ada orang yang lewat, ada orang yang kelihatan mungkin membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu Saudara bisa beri mungkin beras 1 kilo, 2 kilo, itu sudah cukup untuk membantu mereka. Nggak usah dengan hal-hal yang besar. Karena kita ini dibebani bukan supaya orang lain dapat keringanan, bukan supaya orang lain ini hidupnya mudah, tetapi supaya orang lain ini hidupnya bisa berkesinambungan. Kita juga memberikan pasti dalam kekurangan kita. Kita ini semua pasti membutuhkan yang namanya uang Bapak Ibu Saudara. Semua orang di dunia ini pasti membutuhkan uang, tetapi jangan sampai kita mencintai uang dan kita tidak mempedulikan dengan saudara-saudara di sekitar kita. Sehingga saat kita melihat orang yang kekurangan, nah aku sendiri aja butuh kok, aku sendiri aja ini kok. Atur Bapak Ibu Saudara. Saat kita biasa hidupnya memakan banyak-banyak hal yang mahal, mulai kita ini melihat, waduh banyak orang yang gak bisa makan, ya sudah aku kurangin kemewahanku, aku makan seadanya saja, mungkin tempe, tahu, kadang lauk, daging sedikit dibagi-bagi dengan keluarga kita. Kemudian kita melihat orang-orang lain yang membutuhkan, kita juga berbagi kepada mereka. Saat itulah kita bukan meringankan, tetapi kita sedang menyeimbangkan. Yang lebih tidak akan mengumpulkan banyak. Dikatakan demikian. Orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, meskipun kita mendapatkan banyak, jangan sampai kita ini menahan diri untuk memberkati orang lain. Dan dikatakan orang yang dapat sedikit gak akan kekurangan. Saat kita memberikan kepada orang yang kekurangan, mereka mengumpulkan sedikit, tapi mereka tercukupi. Dalam kehidupan kita, mari kita lihat. Persembahan kita ada 2 arah. Secara vertikal, kita memberikan korban persembahan baik ke gereja maupun organisasi-organisasi pemberitaan Injil. Banyak hal yang bisa kita bantu untuk perluasan kerajaan Tuhan. Tapi hal yang kedua ini Bapak Ibu Saudara tidak kalah pentingnya. Kasihlah samamu manusia. Bapak Ibu Saudara, kepedulian pelayanan kasih kita Bapak Ibu Saudara. Supaya saat kita memberikan korban yang benar, korban yang hidup, persembahan ini boleh membantu memberikan keseimbangan dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Saya harap Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan datang ke bumi ini bukan untuk menjadikan yang miskin menjadi kaya. Bukan menjadikan kita sebagai orang yang memiliki harta yang banyak. Bukan menjadikan kita orang yang egois. Justru Tuhan datang ke dunia ini mengajarkan kasih kepedulian kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan orang-orang di luar sana akan melihat engkau sebagai muridku saat engkau mengasihi orang-orang di sekitar. Jati diri kita adalah kasih. Kalau kita memberikan persembahan, hal yang pertama adalah kita melihat, Tuhan melihat hati.
Yang kedua, kita dalam kisah ini belajar dari janda miskin tadi, berserah di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah kita ini dalam memberikan persembahan, kita ini adalah tanda kita berserah diri kepada Tuhan. Yang keempat adalah prinsip berkorban kita harus benar. Saat kita berkorban secara vertikal, kita memberikan persembahan sama seperti Kain dan Habel memberikan persembahan bakaran. Itu adalah korban kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada gereja, itu adalah korban kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saat ini lebih dipentingkan daripada kita hanya memberkati gereja saja. Kita memberkati orang-orang sekitar kita. Dan ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang ada dalam ekonomi yang mungkin tidak mengalami penurunan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada dalam masa kesesakan pun, saat kita punya hati yang berbagi, hati yang murah hati, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Pada masa-masa seperti ini, justru inilah ujian kita sebagai orang Kristen. Apakah kita memiliki kasih atau kita memiliki keegoisan? Saat kita memiliki kasih, pasti kita akan berbagi. Saat kita memiliki keegoisan, kita kelihatan bahwa hati Kristus belum menyentuh hati kita untuk diubahkan. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, persembahan yang hidup bukan berkata soal jumlah, tetapi berkata bagaimana kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita di sekitar kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan yang menegur kami, Kau gerakkan hati kami untuk jadi berkat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang sedang dalam kelemahan, keterbatasan, Tuhan sertai, Tuhan jagai, berkati Tuhan semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam hilang pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru, karena Engkaulah sumber pengharapan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah melalui ibadah virtual ini Kau curahkan berkat rahmat-Mu atas kami. Biarlah berkat rahmat anugerah Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kami semua, keluarga kami, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada ibadah virtual tadi ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Saudara Jason Irwanto, seorang penulis lagu rohani yang luar biasa, memberkati. Dan lagu itu ditulis oleh istri saya. Saat penulisan lagu itu sekitar bulan Desember, pada saat lagu itu dinyanyikan di depan saya, liriknya begitu kuat Bapak Ibu Saudara. Liriknya memberikan satu pengharapan bagi kita. Satu kali nanti kita ada di negeri Indonesia, kita akan kenyang akan kemurahan Tuhan. Dan tanah ini akan memberikan hasil bagi kita. Mari kita berdoa terus bagi bangsa kita, bagi para pemimpin di negeri ini, bagi seluruh jajaran yang ada. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah. Lagu tadi direkam pada akhir Maret sebelum ada pelarangan dari pemerintah untuk berpergian. Dan biarlah lagu itu boleh jadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah yang mendatang. Amin.